Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel saya Ranti. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Selamat menonton. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dari Prodi PGMI kelas karyawan semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang penulisan karya ilmiah. Apa sih penulisan karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan, pengalaman, dan penelitian orang lain sebelumnya. Fungsi karya ilmiah. Fungsi secara umum, sarana untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Berdasarkan metode yang sistematis, metodologis, dan konsisten. 2. Fungsi secara khusus. Fungsi karya ilmiah secara khusus adalah sebagai penjelasan, ramalan, atau prediksi pengawasan. Cara penelitian karya ilmiah. Cara melakukan penelitian dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, yaitu studi pustaka. Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data. Pustaka membaca, mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Yang kedua, yaitu wawancara. Wawancara adalah metode ketika subjek dan penelitian bertemu dalam satu situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi berupa data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari pengalaman atau kejadian yang sudah dialami sebelumnya. Yang keempat, penelitian langsung. Penelitian langsung yang dilakukan secara langsung atau melakukan penelitian dan pengambilan data terhadap objek yang ditentukan sebagai langsung supaya data yang didapatkan lebih akurat. Metode penelitian. Untuk melakukan penelitian dapat menggunakan metode berikut. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang berfokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif akan menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah upaya pengumpulan data berupa angka. Angka yang diperoleh melalui analisa yang sistematis. Karakteristik karya ilmiah. Karya ilmiah disajikan dalam publikasi media ilmiah yang dapat dilihat pada isi penyajian dan bahasa yang digunakan bersifat formal. Karya ilmiah bersifat rasional, objektif, dan tidak memihak atau tidak ambigu. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah produk ilmiah yang membuat dan mengkaji suatu masalah terhadap bidang keilmuan tertentu oleh perorang atau kelompok dengan kaidah-kaidah tertentu. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah adalah makalah, skripsi, tesis, disertai dan hal-hal yang perlu melewati proses penelitian dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu fungsi untuk penulis dan fungsi bagi pembaca. Adapun hal uraian adalah fungsi bagi penulis. Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan menulis dan membaca. Yang kedua, meningkatkan daya atau kemampuan berpikir yang kritis. Yang ketiga, kemampuan intelektual. Yang keempat,
membangun budaya akademik. Yang fungsi bagi pembaca. Yang pertama, mendapatkan informasi baru yang jarang diketahui. Yang kedua, memahami dan mengerti pembuatan karya ilmiah. Yang ketiga, cara pandang dan pola pikir menjadi luas. Tahapan dalam menulis. Tentunya, dalam menulis karya ilmiah perlu dilakukan langkah-langkah metodologis, yaitu yang pertama, persiapan, menentukan masalah, tema, topik, judul, dan kerangka. Yang kedua, penulisan. Yang ketiga, review, tinjauan menyeluruh guna menghindari daripada kesalahan penulisan berupa materi. Yang keempat, publish, publikasi karya tulis ilmiah yang sudah ditulis. Kutipan dan daftar kutipan. Kutipan adalah kalimat pinjaman dari seorang pengarang yang dipercaya. Karya ilmiah menggunakan kutipan berdasarkan logika yang ada dan terpercaya kebenarannya. Fungsi kutipan. Yang pertama, sebagai landasan teori. Yang kedua, sebagai penguat bagi pendapat penulis. Yang ketiga, sebagai penjelasan suatu uraian. Yang keempat, sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat tersebut. Macam-macam kutipan. Yang pertama, kutipan langsung, disebut juga copy paste. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Penulis tidak menulisnya dengan tulisan yang sama persis mengenai tulisan atau kalimat yang dikutip. Yang kedua, teknik mengutip. Teknik dalam mengutip memiliki beberapa cara, yaitu yang pertama, body note. Body note adalah catatan tubuh yang diletakkan tepat setelah akhir sebuah kutipan yang hendak diberikan catatan dan biasanya ditandai dengan tanda baca kurung. Yang kedua, footnote. Footnote adalah catatan khusus yang terletak di bagian bawah halaman atau bab sebuah tulisan. Secara garis besar, footnote terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ibid. Ibid digunakan ketika sebuah karya ilmiah telah dirujuk dalam nomor sebelumnya. Yang kedua, offset. Offset digunakan setelah karya ilmiah dirujuk dalam nomor sebelumnya. Yang ketiga, logseed. Logseed digunakan ketika sebuah karya ilmiah dalam antolog, majalah, ensiklopedia, atau kumpulan karya lainnya telah disebutkan dalam nomor sebelumnya pada catatan kaki tetapi diselingi dengan catatan kaki dari sumber yang berbeda. Yang ketiga, endnote. Endnote adalah catatan khusus yang berada di bagian akhir sebuah tulisan atau karya ilmiah. Karya tulis ilmiah dan populer. Karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang berpegang pada standar penulisan karya ilmiah namun menggunakan bahasa yang umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam dan menggunakan layar yang menarik untuk menarik lebih banyak orang membacanya. Karya ilmiah populer yaitu ada buku motivasi, surat kabar, majalah, dan biografi. Memiliki ciri dengan berbahasa sederhana dan mudah dipahami. Karya sastra populer yaitu puisi, prosa, dan naskah drama. Memiliki ciri bahasa yang sederhana dan penuh imajinatif. Perbedaan karya ilmiah populer dan karya ilmiah murni. Karya ilmiah populer antara lain yaitu memiliki struktur bahasa yang cenderung sederhana. Perbedaan karya ilmiah populer dan karya ilmiah murni. Karya ilmiah populer antara lainnya memiliki struktur bahasa yang cenderung sederhana, tidak terikat dengan peraturan tulis-menulis,
dimuat pada surat kabar, majalah, dan buku motivasi, ditunjukkan untuk semua lapisan masyarakat. Karya ilmiah murni antara lainnya adalah memiliki struktur bahasa yang baku, terikat dengan peraturan tulis-menulis, dimuat jurnal, makalah, skripsi, dan tesis, ditunjukkan untuk akademisi. Struktur penulisan karya ilmiah populer, yaitu ada judul, pengarang atau pembuat, pendahuluan, berisi latar belakang penulisan, isi, pembahasan, simpulan, penutup. Bentuk-bentuk karangan, yaitu deskripsi, karangan yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Yang kedua, narasi, karangan yang berisi kisah atau drama. Yang ketiga, eksposisi, karangan yang berisi informasi dan berita. Yang keempat, argumentasi, karangan yang memiliki pendapat atau untuk menguatkan suatu pendapat. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.